ada juga yang kira-kira di kelas 11 ini sudah punya maksud atau punya cita-cita, punya tujuan setelah lulus kalian mau jadi apa, ya pengen jadi apa. Mungkin kalian sudah ada di benak kalian, atau yang belum kalian rencanakan saat ini juga untuk kedepannya, supaya kalian tidak merasa canggung, tidak merasa bingung kemana saya harus melangkah dan apa yang harus saya lakukan setelah saya lulus. Apakah kalian mau lanjut sekolah atau kuliah? Apakah kalian mau bekerja? Apakah kalian mau ke KUA? Ya bisa jadi ya, 3 pilihan kan? 3 pilihan. Ya, silakan. Nah, itu ada beberapa mohon perhatian dan diikuti. Kami berikrar bahwa kami tidak akan melakukan tawuran, kericuhan, anti rokok, anti narkoba, dan anti kekerasan. Menjauhi pergaulan bebas. Siap. Terima kasih. Ya guys, kita hari ini mengadakan kegiatan pagi. Dibiasakan siswa-siswa SMK Intermedika itu karena berbasisnya pesantren. Jadi sebelum KBM kita adakan sholat duha di masjid, dan setelah sholat duha langsung kita adakan kajian, ya kajian dan saya diajarkan sharing tentang tanya jawab seputar Islam. Pelaksanaan sholat duha SMK Intermedika. Sebelum KBM, sebelum pelajaran di kelas, kita selalu dibiasakan dengan sholat pagi dan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kelangsungan kita, ke depan kita
semoga dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerdas dalam memahami Islam. Karena banyak umat Islam, mayoritas di Indonesia ini umat Islam itu bermayoritas, tetapi pemahamannya masih dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Intermedika Purwakarta Ciganea dari jurusan Administrasi Perkantoran akan mempraktekkan tata cara memandikan mayat. Sebelumnya, kami akan perkenalkan terlebih dahulu sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid. Perkenalkan, nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Mia Badriah. Perkenalkan, nama saya Indriani. Perkenalkan, nama saya Lili Indriani. Perkenalkan, nama saya Rizkiani. Perkenalkan, nama saya Adi Alfian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memandikan mayat. Memandikan mayat hukumnya fardu kifayah. Berdasar hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kapanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Perangkat memandikan mayat. Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikannya. 1. Sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. 2. Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. 4. Spon penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayat. 5. Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air daun bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayat. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. 6. 1 ember wadah air. 7. 1 ember wadah air kapur barus. 8. Gayung. 9. Kain untuk menutupi aurat mayat. 10. Handuk. 11. Plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat. 12. Gunting kuku untuk menggunting kuku mayat jika panjang. Syarat-syarat memandikan mayat. Jenazah itu orang muslim atau muslimah. Anggota badannya masih ada sekalipun hanya sebagian. Jasadnya masih utuh atau belum rusak karena kematiannya sudah terlalu lama. Bukan yang mati syahid atau mati dalam peperangan membela Islam. Cara memandikan mayat. Sediakan air yang suci, menyucikan secukupnya. Persiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, sarung tangan, dan lain-lain. Ruangan untuk memandikan jenazah harus terlindung dari pandangan orang banyak. Jenazah dibaringkan di tempat yang agak bersih, tinggi, dan bersih. Jenazah diberikan pakaian basahan seperti sarung atau kain agar tertutup auratnya dan mudah untuk memandikannya. Memandikan dengan memakai sarung tangan, kemudian mulai membersihkan tubuh jenazah dari semua kotoran dan najis, termasuk kotoran yang ada pada kuku tangan dan kaki. Untuk mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya dapat dilakukan dengan cara menekan-nekan perutnya. Siram dengan air dingin. Kalau dianggap perlu, boleh memakai air hangat untuk memudahkan dan mempercepat menghilangkan kotoran yang masih melekat pada badan mayat. Jangan sampai kena mukanya, jangan.
Sebaiknya air dialirkan mulai dari bagian kepala ke bagian kaki. Cara menyiramnya dimulai dari lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, terus ke punggung sampai ke ujung kaki. Setelah itu kan dibersihkan, diangkat itunya, dibersihkan itunya. Tangannya jari-jari sela-sela tadi. Dua kan ada tangannya. Dua kan. Yang menculik sendiri. Iya. Rambut kepala dan sela-sela jari tangan dan kaki harus dibersihkan sampai benar-benar merata dan bersih. Itu tangannya dikembalikan lagi. Tangannya dikembalikan lagi disidangkan. Setelah disiram merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, gosok dengan pelan dan hati-hati, kemudian disiram lagi dengan air bersih sampai bersih. Tangannya keluar ya.
Tuangkan air ke seluruh badan mayat sedikitnya 3 kali atau 5 kali kalau perlu lebih dari 5 kali. Siraman terakhir dengan air bersih yang dicampuri wangi-wangian seperti kapur barus dan lain-lain. Setelah semua dianggap bersih, yang terakhir adalah mayat diwudukan dengan memenuhi rukun-rukun dan sunah-sunah wudu. Nawaitul ghusla hadzal mayiti faradul kifayah lillahi ta'ala. Tangan. Tangan. Setelah diwudukan, keringkan mayit dengan handuk yang bersih agar kain kapan tidak basah. Setelah kering, lalu mayat dibawa ke tempat kain kapan yang sudah disiapkan. Saya buat di pagi awal masih pasien ada informasi nanti ada apa aja jadi dari awal fasilitas kesehatan setiap ada pakai kunjungan ada laporannya perawat itu kita sebelum kita nggak bisa dikatakan melakukan tindakan sebelum ada dokumentasinya. Takut atau Bu, kalau kecampur nanti takutnya ada yang positif nanti kecampur Iya, ya. Gini dah ya, kalau anak puskesmas kan tidak selengkap dengan rumah sakit ya.
ya. Pasang selang ya. Ininya buat apa sih, bag buat ini ke sini ya. Kata-kata kalau orang Ini mah buat kalau yang tes HIV. kalau ini Ini hepatitis nanti darahnya dimasukin ke sini. Ini tempatnya seperti ini ya. Yang hepatitis. namanya apa, Bu? Ini apa ya, tabung aja ini teh tabung. Darahnya nanti kecampur nggak, Bu, antara orang lain A sama B? Enggak. Semua, cuma yang tidak itu cuma apa ya, yang tidak gitu. Gigi 3 ini 1 2 ini 3 biji. Sekarang buat perawatan gigi lagi ya, kita tidak mau jadi perawat gigi. Kita mau namanya TGM, terapis gigi dan mulut. Tidak mau karena kita mau mengobati. Kalau perawatan banyaknya